Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Moms Afnan. Oh ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan baik ya, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala jalan urusan baiknya. Amin ya robbal alamin. Oh ya, seperti biasa ya, saya mau share aktivitas lagi. Oh ya, ini di pagi hari ya, posisinya masih pagi banget. Saya udah selesai masak, tapi saya nggak record proses masaknya. Tadi itu saya hanya masak sayur bening, terus sambal ikan, dan telur ceplok untuk Afnan. Nah, ini lanjut, saya mau beberes dulu. Kebetulan untuk bagian dapur udah selesai saya beberesnya, karena tadi itu saya nggak record itu karena HP saya itu lowbat, jadi sementara masih di charge. Jadi waktu rekamnya ini hanya pas beberes aja di ruang serbaguna dan juga di kamar. Oh ya, karena rumah saya itu hanya sempit ya, hanya kecil. Jadi untuk urusan beberesnya itu kalau hanya untuk nyapu-nyapu kayak gini itu gak terlalu memakan waktu yang lama ya. Nah, ini saya mau beberes dulu yang area kamar. Abaikan ya untuk plastik-plastiknya, ini udah ada yang robek-robek. Ini saya udah jemurin kasur tadi. Jadi di kamar ini nggak ada kasur lagi karena masih saya jemur beserta bantal-bantal. Tapi saya nggak record ya. Oh ya, hari ini lagi saya mau ganti spray. Sebenarnya saya belum mau ganti untuk spraynya. Cuma karena si Afnan itu tadi main pasir gitu ya. Terus dibawanya ke kamar. Itu saya nggak tahu karena saya fokusannya memasak aja, nggak taunya dia itu bawa pasir di dalam kamar. Jadi saya mau ganti lagi untuk spraynya. Oh ya, sebenarnya saya itu kalau mau ganti spray itu seminggu sekali, tapi karena udah kotor jadi ini baru 4 hari ya udah mau ganti. Tapi tergantung juga ya, kalau memang udah kotor kadang baru 3 harian gitu udah saya ganti. Oh ya, karena kasurnya masih di luar, jadi saya sapu-sapu dulu di kamar ini. Abaikan ya, untuk kamarnya masih sederhana banget. Oh ya, di ruangan serbaguna saya ini udah ada penghuni baru. Udah ada barang baru ya. Karena saya itu ikut di paket lebaran gitu, dan saya ambil kursi. Nah, ini kursinya udah sampai kemarin malam. Dan ini udah ada di ruangan serbaguna saya. Oh ya, karena ruangannya itu sempit, ditambah lagi dengan kursi-kursi yang gede ini, jadi udah sempit-sempitan di rumah. Tapi nggak apa-apa ya, karena kalau udah ada tamu banyak, nanti untuk kursinya itu saya angkat di luar aja, angkat di teras, dan tamunya itu saya terima di teras aja. Tapi selama ini kan untuk tamunya itu paling 1, 2, 3 orang aja, jadi saya terima aja di dalam. Oh ya, ketika kursi ini datang itu ada sedikit drama dari Pak suami, karena Pak suami itu bingung ini kursinya mau ditaruh di mana, karena dia lihat juga kondisi rumahnya itu kan hanya sempit. Terus dia juga malu gitu ya, karena nanti gimana nih pikiran orang-orang nanti kalau dibilang orang rumah sempit. Terus ditambah lagi dengan perabotan rumah yang besar-besar, itu sepertinya nggak cocok. Itu ya yang dalam pikiran Pak suami. Sebenarnya ketika mendengar kata-kata itu dari Pak suami, saya pun ikut kepikiran, tapi langsung aja saya abaikan ya. Karena saya itu punya prinsip, yang penting kita tidak membebani orang lain. Kenapa tidak ya? Karena kita membeli sesuatu itu kan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ya, kita itu tidak perlu menunda-nunda sesuatu yang kita butuhkan hanya karena dinilai tidak nyaman oleh orang lain. Karena belum tentu juga yang menurut orang lain itu nyaman, itu belum tentu di kita juga nyaman. Jadi lebih enaknya itu jadi diri sendiri, terus hidup apa adanya. Jadi kita sesuaikan aja dengan kadar kemampuan kita. Jadi mau beli sesuatu harus juga sesuai dengan kadar keuangan kita juga. Biasanya kalau barang yang cukup menguras kantong kayak gini itu saya beli sesuai dengan kebutuhan, karena barangnya ini memang saya butuhkan, jadi saya putuskan untuk beli aja. Dan kenapa saya putuskan untuk beli kursi ini meskipun itu udah sempit-sempitan di rumah saya, karena waktu lebaran di tahun 2021 itu lumayan banyak ya keluarga saya datang, dan saya hanya punya 4 kursi aja. Jadi waktu itu tante-tante saya itu
Ada yang hanya berdiri aja karena memang kursinya itu hanya cukup untuk 4 orang. Saya pun ikut berdiri karena mereka itu nggak mau saya ajak ke dalam. Padahal di dalam rumah saya itu udah saya alasin ya pakai tikar gitu supaya tamunya itu nyaman, tapi mereka itu lebih sukanya di luar aja. Dan alasan yang kedua saya beli kursi ini karena anak saya itu kalau kursi plastik itu sering dibanting-banting, dan itu udah satu kursi yang udah rusak gitu karena dibanting-banting. Jadi saya putuskan untuk beli yang berat-berat gitu supaya dia nggak bisa geser-geser lagi kursinya. Oke, lanjut, ini saya udah di kamar. Untuk kamarnya itu saya alasin dulu dengan karpet ini karena rencananya saya ini sebentar mau rapihin bajunya si Afnan, tapi sebelumnya saya ganti spray bantal dulu, dan abaikan ya untuk spray bantalnya itu tetap masih warna-warni. Oh ya, dan untuk sarung bantal yang keropi itu yang warna hijau daun ya, yang ini itu kenapa dia selalu hadir karena untuk spraynya itu spray cadangan ya. Kebetulan untuk bantal peluknya saya itu kan ada 4, dan untuk biasanya kalau spray itu kan hanya 2 saja ya untuk spray bantal peluknya. Jadi saya pakai untuk warna lain gitu. Nah, ini saya mau lipatin bajunya si Afnan dulu, dan ini saya kalau mau rapihin bajunya si Afnan itu saya pakai keranjang gitu ya. Ini keranjangnya ada 3, tapi yang satunya itu udah rusak, udah diinjak tadi oleh si Afnan pas dia itu lagi guling-gulingan itu di bantal susun itu, dan itu udah keinjak untuk keranjangnya. Oh ya, biasanya kalau untuk bajunya si Afnan itu saya pakai keranjang kayak gini biar lebih rapi lagi dan hemat tempat gitu ya. Karena baju-baju yang di lemari yang lebih dulu acak itu pasti bajunya si Afnan. Jadi di sini untuk lipat bajunya itu saya nggak record semuanya ya, saya skip aja. Takut nanti durasinya itu kepanjangan. Oke, ini saya udah selesai lipatin bajunya si Afnan, dan sekarang saya mau simpan di lemari. Jadi seperti ini ya cara saya mau rapihin bajunya si Afnan. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang udah setia nonton video saya, yang udah bantu subscribe channel saya, dan juga udah komen positif di setiap video-video saya. Masya Allah, terima kasih banyak ya. Semoga kebaikan teman-teman itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru nemuin channel saya ini, saya ucapkan selamat datang, salam kenal dari saya. Mari bergabung, mari berteman dengan cara like dan subscribe channel saya, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi apabila saya upload video terbaru. Dan teristimewa buat teman-teman yang selalu setia nonton meskipun gak like dan gak komen, dan selalu share video saya ke tab komunikasinya teman-teman. Masya Allah, terima kasih banyak ya. Oh ya, sampai di sini dulu untuk video saya hari ini. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah setia nonton dari awal hingga di menit terakhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dalam video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semangat untuk terus berjuang. Semoga Allah mudahkan setiap langkah-langkah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.